Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas dan budiman. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Iin. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, coba anak-anak amati peta dunia berikut ini. Dari peta dunia ini, dapat kita lihat bahwa jarak antara satu negara dengan negara yang lain sangat jauh ya. Akan tetapi, pada era globalisasi seperti saat ini, kita dapat dengan mudah mengakses informasi ataupun kabar berita yang ada di negara yang lain, dan kita juga bisa pergi ke negara yang lain dalam waktu yang sangat singkat dan sangat mudah loh. Globalisasi itu apa ya? Mari kita pelajari bersama-sama. Selamat pagi anak-anak budiman. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak budiman, sekarang ini kita berada pada era globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya mendunia, sedangkan ization artinya proses. Jadi globalisasi dapat dikatakan suatu proses mendunia. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya seolah-olah tanpa batas waktu dan jarak. Kemajuan teknologi dan informasi membuat barang-barang buatan Indonesia mampu menjangkau pasar di negara-negara lain di seluruh dunia. Begitu juga sebaliknya, barang-barang di seluruh dunia dapat kita jumpai di negara kita dengan sangat mudah. Anak-anak, coba kalian amati peta dunia beserta gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, jam tangan dari Swiss, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, serta susu dari Selandia Baru. Globalisasi tidak terjadi begitu saja loh. Akan tetapi, globalisasi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, terutama kemajuan di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Di era globalisasi ini, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tergabung dalam suatu organisasi regional yang bernama ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Yuk kita simak teks berikut ini. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan.
seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Selain mengikuti pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri, Indonesia juga bekerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya dan politik. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya antara lain: 1. Pertukaran pelajar, 2. Penanganan narkoba, 3. Menyelenggarakan SEA Games, 4. Penanggulangan bencana alam, 5. Perlindungan terhadap difabel. Sedangkan kerjasama ASEAN di bidang politik antara lain: 1. ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM, 2. Pengiriman duta dan konsulat, 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN, 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir, 5. Perjanjian kawasan bebas, damai, dan netral. Nah, pada poin ketiga, tulis perjanjian ekstradisi ASEAN. Apa yang dimaksud dengan perjanjian ekstradisi ASEAN? Nah, perjanjian ekstradisi ASEAN ini adalah perjanjian antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait dengan tersangka kejahatan yang kabur ke negara yang lain di kawasan Asia Tenggara. Nantinya akan dikembalikan ke negara asalnya. Anak-anak cerdas, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi ini? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, sekarang mari kita baca teks eksplanasi ilmiah berikut yang berjudul Menghasilkan Energi Listrik. Sebelum membaca teks eksplanasi ilmiah, coba anak-anak sekalian perhatikan gambar pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Perhatikan gambarnya dengan seksama, begitu juga angka-angka yang ada di dalam gambar berikut. Karena angka yang ada di dalam gambar tersebut berhubungan dengan teks yang akan Ibu bacakan. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, nomor 1, masuk melalui pintu pada nomor 2, yang diatur oleh katup pengaman, nomor 3, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan, nomor 4, air di dalam pipa pesat, nomor 5, mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin, nomor 7, melalui katup pengatur tekanan pada nomor 6 untuk mendapatkan tekanan energi yang lebih besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin.
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator, angka 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Lihat angka 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi, angka 10. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, setelah kalian membaca teks eksplanasi tadi, coba baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Selain mengetahui bagaimana cara PLTA dalam menghasilkan energi listrik, anak-anak tentunya juga harus tahu bagian-bagian dari suatu PLTA. Adapun bagian-bagian dari PLTA, yang pertama adalah bendungan. Fungsinya untuk menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Yang kedua adalah turbin, biasanya berbentuk kincir. Fungsi dari turbin adalah untuk mengubah energi aliran air menjadi energi mekanik atau energi gerak. Yang ketiga, generator. Fungsi generator yaitu untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anak, coba amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Jadi, proses kerjanya yaitu dimulai dari aliran sungai dengan kemiringan tertentu. Nah, pada gambar di bawah ini, kebetulan ini kemiringannya 25 derajat. Kemudian, aliran sungai dengan kemiringan tertentu yang tentunya mempunyai aliran sungai yang deras akan menggerakkan kincir air. Kincir air akan mengubah aliran sungai menjadi energi gerak atau energi mekanik. Jika turbin bergerak, otomatis generator juga ikut bergerak. Energi gerak tadi akan diubah oleh generator menjadi energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah sekitar. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu akhiri, tugas anak-anak yaitu menuliskan kembali proses kerja pembangkit tenaga listrik mikrohidro. Kalian boleh menambahkan gambar atau warna sehingga proses kerja yang kalian jelaskan lebih menarik.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.